adanya KBSP kecuali TMMD Limbangan, karena saya lihat Rebak-Sari memang bagian desa yang tertinggal. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan atau program TMMD Berimbang ini bisa mempercepat Rebak-Sari dan sekitarnya, Kalisari, Rebak-Sari, Tanggungan bisa menyesuaikan dengan desa-desa yang lain. Kemudian yang kedua, memang ada aset-aset desa yang Pemkab tidak bisa membangun langsung. Bisanya apa? Dengan menggunakan bantuan keuangan desa atau dengan cara meminta kerjasama, memohon permohonan kerjasama dengan TNI yang sekarang terjadi seperti KBSP. Tujuannya untuk mempercepat, Pak. Kemarin ada di wilayah KBSP di wilayah Meduri, Margomulyo. Itu kalau hanya PU Bina Marga yang ngerjakan, mungkin tidak akan selesai karena di dalam kawasan milik Pemkab saja itu masih ada infrastruktur yang belum selesai. Yang bisa mempersatukan ataupun mengemas seluruh komponen ini menjadi suatu kekuatan untuk pertahanan kita. Komponen TNI terkait dengan masyarakat, diantaranya kalau kita bersama di Satuan Teritorial kita laksanakan dengan operasi teritorial. Operasi teritorialnya ada karya bakti, ada TNMD, dan ada kegiatan lainnya yang untuk mendukung pemerintah daerah. Inilah salah satu upaya kita TNI untuk mendekatkan pada rakyat, karena antara TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Kalau kita dengar, kita melihat disampaikan oleh para senior kita bahwa rakyat adalah ibu kandung TNI, maka ini tidak boleh dipisahkan. Saya harapkan Bapak Ibu adik-adik saya yang di sini, mari kita landasi ideologi bahwa kita jangan langsung menyebar dengan ini adalah program Islami, ini non Islami, tidak boleh seperti itu. Jadi sekiranya itu berita tidak penting menurut panjenengan, tidak perlu kita share lagi, tidak perlu kita teruskan lagi di grup-grup lagi, tidak perlu. Contoh lagi, contoh kecil mungkin untuk ibu-ibu, misalnya sebelum mungkin ibu-ibu yang beberapa bulan yang lalu terkait penculikan anak yang menyamar jadi pemulung, jadi orang gila. Tahu nggak ibu-ibu yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah pemulung yang sesungguhnya, orang gila yang sesungguhnya. Bahwa kita memang wajib waspada terhadap pergaulan anak-anak kita. Tetapi karena info yang tidak benar, info hoax, lebih kerennya bahasa sekarang itu adalah hoax, info yang tidak benar kita teruskan, kita kasih gambar dengan narasi yang mencekam sekali bahwa hati-hati, banyak penjahat. Akhirnya apa? Karena bapaknya terlalu sayang kepada istri dan anaknya, ada pemulung yang biasanya ngambil diwaspadai, bahkan dipukulin. Ya kan? Itulah efeknya dari informasi teknologi kalau kita mengambil dari sisi yang negatifnya. Sekali lagi, berbagai banyak informasi yang kita sampaikan, ya, jadi video singkat, kemudian tentang perilaku kita sehari-hari ini, misalkan anak kita dan sebagainya. Sebagai contoh kayak ini ya, di berbasis lokal, ayo kita munculkan. Ya, ini juga ada ketentuan dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi tadi 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ini kita pegang bendera. Tolong teman-teman semuanya, barangkali ada bendera yang terlihat sobek dan sebagainya, yang luntur dan sebagainya, tolong di informasi yang disampaikan. Jadi diuri sebagaimana Undang-Undang 24 tahun 2009 bahwa kita dilarang mengibarkan bendera yang robek, yang lusuh dan sebagainya ini ya. Kan sebagian kita bisa lihat ya. Itu tolong juga kita saling melindungi ya dari diri kita sendiri semuanya untuk menyampaikan bahwa bendera sang merah itu luar biasa, sehingga harus kita hormati, harus kita amankan, sehingga
pengibaran bendera saling merah putih itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh undang-undang. Nah, ini sekilas anak-anak kita, anak-anak Lebak Sari dan sebagainya itu. Ya gitu. Jadi harapan kami, ayo kita diskusi di sini lebih real. Harapannya tema sekarang itu aksi nyata yang kita kirimkan. Jadi habis ini kita ada aksi nyata apa yang bisa mendukung terkait dengan Lebak Sari dan sebagainya. Tadi misalkan dengan video disingkat ini, tolong ya ibu-ibu misalkan pegang HP, tidak ada status tapi anak-anak kita misalkan nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian menggambar pasir dan tentunya. Ayo kita gaungkan terus gitu loh. Ya, siap Bu. Nah itu, jadi harus jadi diri kita sendiri. Undang yang pertama kali dalam Islam yang didirikan atau dicetuskan oleh Rasulullah. Dari situ kemudian Ibnu Khaldun membuat satu teori atau kunci untuk menyatukan atau bagaimana menjadikan bangsa itu solid, itu harus ada yang namanya group feeling, rasa saling memiliki. Ini milik saya harus mencintai. Yang kedua, kata kuncinya kita harus mencintai. Mencintai apa? Supaya kita kepengen maju, kita harus gotong royong, kita harus guyup, kita tidak boleh bercerai-berai lagi. Itu kunci bagaimana sebuah bangsa itu bisa maju.